在暗中伺机逮捕介入，内奸便会放松警，遏制人族发展，无所不用其。罗峰，风被同伴踢下深渊，时去确认清楚，就休怪我拿你做。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-153. Bagi yang mau bergabung dan series ini kita sudah sediakan playlistnya, jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 152. Kemarin kita jadi tahu siapa dalang yang ingin menyerang Lao Feng, yang tidak bukan adalah sosok kuat bernama Fo Yu. Alasannya adalah ingin mengambil Mo Yanfin yang saat ini berada di tangan Lao Feng. Jadi karena itulah orang-orang tersebut mengenali Lao Feng. Untuk Lao Feng sendiri berhasil lepas dari sarang binatang hantu dan tidak sengaja bertemu dengan Gaseli. Namun sayang sekali dia itu sudah meninggoy. Lao Feng tidaklah tahu siapa pelakunya, karena TKP ini sangatlah rapi dan tidak ada satupun jejak yang tertinggal. Ketika Lao Feng hendak pergi, seseorang pun datang dengan cepat yang membuat Lao Feng menduga kalau itu adalah pelaku yang menghabisi Gaseli. Jadi pada akhirnya Lao Feng pun bertarung dengan sosok tersebut yang adalah anak buah dari Fo Yu. Dalam pertarungan ini bisa terlihat dengan jelas kalau Lao Feng bisa dengan mudah mengalahkan pria tersebut, yang membuat dia lari ketakutan. Tapi ternyata dia ini memiliki senjata meriam laser yang benar-benar membuat Lao Feng kesulitan. Dia bahkan harus mengeluarkan kapal klan otomat untuk menahan serangan meriam laser tersebut. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Masih di Gunung Ajaib, yang mana pria ini menembakkan meriam laser dengan keyakinan kalau Lao Feng akan meninggoy. Serangan itu memang benar membuat Lao Feng terkejut. Akan tetapi bukan berarti Lao Feng akan meninggoy di sini, sebab serangan itu masihlah mampu dirinya tahan dengan kapal klan otomat. Tapi pria itu tidaklah takut akan hal tersebut dan meyakini kalau Lao Feng pasti telah menjadi abu. Oh ya, pria ini bernama Palu. Tapi kesombongan itu langsung saja dibungkam sebab Lao Feng dengan mudah mencopot lengannya dan juga mengikat Palu dengan Mo Yanfin. Lao Feng pun menunjukkan dirinya yang telah kelelahan akibat menahan serangan meriam laser barusan. Ini pun membuat Palu tidak percaya karena bagaimana mungkin Lao Feng masih bisa bernapas. Di sini Lao Feng mengambil cincinnya dan melihat ada begitu banyak token yang Palu dapatkan. Berarti dia itu telah menghabisi begitu banyak orang. Lao Feng menggunakan kekuatannya untuk mencari tahu siapa yang sebenarnya meminta Palu menghabisi dirinya. Dengan kekuatan jiwanya, Lao Feng pun dengan mudah mencari tahu informasi yang Palu miliki. Bahkan dia juga tahu kalau pria ini adalah anggota dari Huki. Lao Feng terus menjelajahi ingatan dari Palu hingga akhirnya dia pun melihat sosok dari Fo Yu. Tapi Palu berusaha untuk melawan dengan cara menghancurkan dirinya sendiri. Sayang sekali kematian Palu membuat Lao Feng tidaklah tahu siapa musuhnya. Namun dia berhasil mendapatkan meriam laser yang sebelumnya dia gunakan. Senjata ini sangatlah kuat, bahkan mungkin inilah alasan mengapa Bolan kalah. Lao Feng sungguh penasaran apa yang telah terjadi saat ini, karena sudah 2 kali dirinya diserang seperti itu, dan target mereka adalah sama, yakni menghabisi dirinya. Lao Feng pun penasaran siapakah sosok yang berdiri di singgasana itu. Di sisi lain, tepatnya kepada Master Jujian. Mereka tidaklah bisa mengawasi pergerakan Lao Feng dan yang lainnya karena gangguan dari suara Gunung Ajaib. Turian penasaran mengapa perusahaan tidak mengirimkan sosok yang lebih kuat dalam misi ini. Karena bagaimanapun Lao Feng dan yang lainnya masihlah muda dan minim pengalaman. Alasan Jujian melakukan hal itu adalah untuk mengasah kemampuan para murid secara langsung. Selain itu, dia tahu kalau Bolan menghilang pasti memiliki alasan tertentu. Jadi dia merasa alasan dia mengirim Lao Feng dan yang lainnya ke Gunung Ajaib adalah pilihan yang tepat. Kembali kepada Lao Feng yang masih meratapi nasib dari Gaseli.
Hingga sesaat kemudian, Bolu pun datang dan menuduh Lo Feng adalah pelaku yang menghabisi Gasely. Tapi Lo Feng tidaklah membenarkan hal tersebut dan mencoba untuk menjelaskan. Namun Bolu sudah terlanjur tidak percaya dan akan menghubungi yang lain. Tapi karena tidak ada sinyal di sini, jadi dia pun memilih untuk menjaga jarak dengannya. Lo Feng terus mencoba untuk menjelaskan kalau kematian Gasely kemungkinan berasal dari racun. Bolu terus meminta Lo Feng untuk mundur agar dia bisa mengecek sendiri kondisi dari Gasely. Lo Feng memintanya untuk melihat bekas serangan pada Gasely, yang tentu saja dia tidak akan bisa membentuk pola serangan tersebut. Bolu mengakui kalau senjata Lo Feng tidak bisa membentuk lubang seperti ini. Tapi bagaimana bisa Lo Feng terluka? Yang tentu saja ini disebabkan oleh pertarungan dia sebelumnya. Lo Feng pun menjelaskan semuanya dan juga pertarungan dia dengan Master Domain. Selain itu, kekuatan Gasely tidaklah mungkin bisa melukai jiwanya. Jadi untuk apa juga Lo Feng melakukan semua itu? Untuk sementara, Bolu akan mempercayai perkataannya. Lo Feng memberitahu kalau ada sekitar 6 orang yang datang untuk melakukan penyerangan, yang kemungkinan salah satu dari mereka yang menghabisi Gasely. Bolu percaya dan mungkin orang-orang itu akan memburu mereka. Lo Feng pun meminta untuk menjaga diri dengan baik selama melakukan pencarian kepada Bolan. Bolu paham dan dirinya pun menyimpan jasad Gasely ke dalam cincin penyimpanannya. Lo Feng sudah tahu mengenai identitas dari Bolu yang adalah seorang yatim piatu dari kerajaan alam semesta Nanhu. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menjadi lebih kuat. Berkat bakat dan juga kerja kerasnya lah, Bolu telah berhasil masuk ke wilayah inti dengan mudah, tanpa mendapatkan satu masalah pun dari lawannya. Lo Feng menanyakan mengenai chip Gasely yang tengah Babata periksa. Tidak butuh waktu lama bagi Babata untuk melakukan pemulihan. Jadi Lo Feng dan juga Bolu akan pergi bersama dulu. 好，从天地空域杀进，他是南湖宇宙国的孤。谢谢。他们很可能想趁我们单独的柔和了。 Scene kembali kepada Master Jujian yang tiba-tiba membahas mengenai serangga Zerg. Karena demi perkembangan mereka, para serangga itu seringkali melakukan pembunuhan terhadap para manusia jenius. Tapi asal-usul dari para serangga Zerg ini masihlah misterius dan jarang dibuka. Kembali kepada Lo Feng yang akhirnya bisa melihat isi chip milik Gasely. Hal itu disadari oleh Bolu, dan dia pun melihat Lo Feng yang menyaksikan kejadian pada Gasely. Tapi kita malah dibawa kepada Truyan yang memberitahu kalau Lo Feng telah menemukan tanda Zerg pada misi di Sungai Darah. Kemungkinan besar kalau itu simbol telah dibawa oleh orang luar. Karena bagaimanapun orang-orang Sungai Darah tidak akan bisa meninggalkan planet mereka. Dan satu-satunya yang bisa memasuki tempat itu dengan mudah adalah para jenius perusahaan alam semesta. Sinyal kembali menghilang yang membuat mereka tidak bisa menyaksikan apa yang terjadi di Gunung Ajaib. Master Jujian sepertinya mulai merasa ada yang aneh. Dan ini bertepatan ketika Lo Feng tahu kalau pembunuh dari Gasely adalah Bolu. Dia langsung saja menyerang Lo Feng. Serangannya pun telah melukai diri Lo Feng, dan mungkin ini adalah pertarungan yang menyulitkan dirinya. Karena bagaimanapun kondisi Lo Feng belumlah pulih setelah melakukan pertarungan sebelumnya. Lo Feng tidaklah menyangka Bolu merupakan pelaku yang menghabisi Gasely. Melihat dia ingin pergi, Lo Feng pun berusaha untuk mengejarnya. Namun sesuatu telah terjadi di bawah pijakan Lo Feng yang ternyata itu adalah jebakan alam semesta. Dan jauh lebih mengerikan dari yang sebelumnya Lo Feng alami. Alhasil angin yang begitu deras pun berusaha untuk menelan Lo Feng. Tapi Lo Feng tidaklah mau menyerah dan mencoba untuk melawan. Akan tapi Babata sudah memberitahu kalau ini jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Maka Lo Feng tidaklah mampu bertahan dan harus terseret ke dalam angin yang begitu deras. Mo Yanpin mulai Lo Feng keluarkan agar bisa menahan tubuhnya. Namun ini tidak bisa berbuat terlalu banyak karena bebatuan yang juga ikut terhisap malah mengenai Lo Feng dan membuatnya terluka. Bolu sangat senang bisa membawa Lo Feng kemari, karena dia tahu kalau jebakan alam semesta akan terbuka setiap 6 jam sekali. Jadi tidaklah mungkin bagi Lo Feng bisa melarikan diri. Bolu sungguh senang karena bisa menjebak sosok kuat sepertinya. Lo Feng pun memberikan perlawanan, namun Bolu masihlah mampu menghindari Mo Yanpin dan mencoba untuk terus melarikan diri. Sedangkan Mo Yanpin dengan begitu cepat melakukan pengejaran kepadanya.
Dan pada akhirnya Bolu pun berhasil tertangkap. Tapi sebelum Lo Fong menghabisinya, ilusi kuat dari jebakan ini pun mulai menghantui pikirannya. Ia melawan dan menggunakan kekuatan monster tanduk emas. Hal itu sepertinya berhasil, tapi sayang sekali dia tidaklah sempat untuk menghabisi Bolu, karena Lo Fong sudah keburu tertelan oleh ilusi dari tempat itu. Alhasil Lo Fong pun jatuh tak berdaya, sedangkan nyawa Bolu masihlah selamat. Dan dia akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengkambing hitamkan Lo Fong. Terlebih lagi dia itu memiliki rekaman penyerangan Lo Fong kepadanya, dan itu akan membuat tuduhannya memiliki bukti. Alasan Bolu melakukan hal tersebut agar para pesaingnya di pertempuran kualifikasi nanti akan sedikit. Perlu diingat kalau Lo Fong ini telah kehilangan kesadarannya, jadi Babata pun keluar untuk memberikan bantuan agar dia bisa sadarkan diri. Secara perlahan namun pasti Lo Fong pun mulai melihat Babata. Namun Lo Fong masihlah tenggelam di dalam ilusinya yang membuat dia sulit untuk bangun dari mimpi indahnya. Sesaat kemudian jebakan ini pun mulai tertutup yang membuat Lo Fong harus terjebak di dalam sana. Di sisi lain, Master Jujian dan yang lainnya sedang mencari cara agar memancing pengkhianat itu keluar. Sebab mereka sudah tahu kalau di antara para murid sepertinya ada bagian dari serangga Zerg. Mereka harus secepat mungkin mencari tahu sosok tersebut. Karena jika tidak, maka informasi mereka akan semakin banyak diketahui. Nah, kemungkinan besar Master Jujian telah mengutus seseorang agar tahu siapa dalangnya. Untuk Lo Fong sendiri masihlah belum sadarkan diri. Sosok Su Xin pun muncul untuk membangunkan suaminya, karena dia ini sudah cukup untuk beristirahat. Pada akhirnya Lo Fong pun bangun dan melihat Babata dengan sayap kecilnya berusaha untuk mengangkat dirinya. Tapi sayang sekali sepertinya mereka sudah terlambat, karena bagaimanapun jebakan alam semesta sudah tertutup. Dan kini Lo Fong hanya terus terhisap ke dalam sebuah lubang hitam. 就可以在暗中伺机逮捕介入，内奸便会放松警遏制人族发展，无所不用其。罗峰， Lo Fong kembali menggunakan tubuh Klamosa demi berubah ke bentuk senjata bor. Rencananya sepertinya memang terlihat akan berhasil. Namun lubang hitam ini terus saja meningkatkan penarikannya yang membuat Lo Fong cukup kesulitan untuk bisa bertahan. Bahkan seiring berjalannya waktu, pergerakan Lo Fong pun mulai melambat dan bahkan menghentikan bornya. Tapi Lo Fong masihlah memiliki satu cara, yakni berubah menjadi batu berukuran sangat besar. Bahkan jauh lebih besar dibandingkan bola hitam itu, supaya pusarannya pun berhenti. Namun semua itu hanya menghentikannya dalam beberapa saat saja. Setelah itu Lo Fong pun kembali lagi tertarik. Meskipun Lo Fong sudah menggunakan tubuh Klamosanya, namun jebakan ini jauh lebih kuat dari apa yang dirinya kira. Dan akhirnya Lo Fong pun berubah bentuk menjadi monster tanduk emas. Tapi kekuatan binatang ini saja tidaklah cukup kuat untuk melawan tarikan tersebut. Karena sudah seperti ini, Lo Fong pun akan bertaruh apakah dirinya bisa menghancurkan hal tersebut dengan tubuh monster tanduk emas. Babata menjadi begitu panik karena bisa saja mereka itu meninggoy. Tapi sebelum itu kita pun diperlihatkan kepada Uki yang datang kepada Fohyu untuk memberitahu kalau dia melihat rekan Lo Fong yang telah menendangnya masuk ke dalam jebakan alam semesta. Jadi kemungkinan besar Lo Fong itu akan mati di sana. Uki bahkan memperlihatkan kejadian tersebut agar perkataannya bisa dipercayai. Melihat hal tersebut membuat Wahyu menjadi begitu kesal karena Bolu bertindak tanpa izinnya, yang kemungkinan besar dia itu adalah utusan dari Pohyu. Dia menjelaskan kalau Bolu juga menjalani misi yang sama dengan Wookie. Dia jugalah yang memanfaatkan kesempatan untuk bisa menyerang Bolan secara diam-diam. Tapi saat ini perusahaan alam semesta telah mencurigainya. Nah, ternyata saat ini Bolan masihlah belum mereka temukan. Padahal Wookie dan timnya telah memperluas area pencarian. Pohyu pun meminta mereka untuk terus melakukan hal tersebut. Selain itu, kematian Lo Fong juga harus Wookie pastikan sendiri. Wookie paham dan dia pun mulai pergi. Sedangkan Pohyu berjanji kalau Bolu itu akan dia jadikan sebagai pion karena telah berani bertindak di luar perintahnya. 被同伴踢下深渊， 时去确认清楚，就休怪我拿你做。 Kembali kepada Lo Fong yang terus terjun bebas ke bawah sana, yang mana Lo Fong tidak niatan untuk berhenti sampai di situ saja. Hingga akhirnya kita pun diperlihatkan kalau di dalam sana terdapat sebuah tempat yang cukup misterius. Tapi Babata sudah keburu takut. Dia pun meminta Lo Fong
untuk menghentikan tindakannya. Tapi Lo Feng tetaplah melakukan hal tersebut dan kali ini dirinya pun berubah menjadi binatang hantu. Karena bagaimanapun makhluk ini tidaklah bisa mati meskipun tubuhnya hancur. Dengan kemampuan dari tubuh Klamosa, maka bisa membantu Lo Feng melakukan peniruan sampai bisa meniru kehebatan dari sosok binatang hantu. Benar saja, tubuh Lo Feng yang tadi sudah terpecah kemana-mana kini kembali menyatu. Namun masalah belumlah selesai karena hancurnya tempat itu kembali menarik Lo Feng jatuh lebih dalam. Ini pun membuat Lo Feng tidak punya pilihan lain selain masuk ke dalam tempat tersebut. Sino berpindah kepada Wuka yang mana dia sedang melakukan pelacakan kepada jejak bolan. Namun kemanapun dia pergi, Wuka tidak kunjung menemukannya. Hingga Wuka pun menyadari kalau ada seseorang yang telah mengikuti dirinya. Dan kemungkinan besar itu adalah Bolu. Tapi untung saja yang datang kemari adalah Rongjun. Dia kemari untuk memberitahu kalau dirinya tidaklah bisa menghubungi Lo Feng. Saat kemudian mereka pun dikejutkan oleh kedatangan dari Bolu tepat di hadapan mereka. Sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Tapi sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Yang mana Lo Feng penasaran di manakah mereka sekarang. Namun Babata tidaklah tahu. Entah ada apa yang ada di sini sebab Lo Feng hanya melihat tangga yang begitu tinggi saja. Sedangkan Bolu sepertinya telah memulai rencananya. Dengan memberikan tuduhan kepada Lo Feng yang adalah pelaku yang menghabisi Gaseli. Ini pun membuat para master kebingungan mengenai apa yang telah terjadi. Sedangkan Rongjun sepertinya sudah tahu ada yang tidak beres kepada Bolu. Untuk Bolan sendiri akhirnya diperlihatkan, namun kondisinya tidaklah baik-baik saja. Dan kemungkinan Bolu sudah tahu di mana dia dan langsung saja melancarkan serangan kepada Bolan. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.